Hai, melanjutkan kisah pada film pertama yang berjudul Lost Bullet 2 ini menceritakan tentang seorang mekanik mobil yang kini menjadi polisi atas jasanya membantu kepolisian dalam menumpas kejahatan. Dia berniat membalas dendam atas kematian saudaranya yang telah dibunuh oleh seorang oknum polisi korup, tetapi usahanya nggak semudah membalikan telapak tangan yang juga menginginkan oknum polisi tersebut. Di awal diceritakan si boga lalakon yang bernama Lino dirawat di sebuah rumah sakit untuk memulihkan kondisi setelah melumpuhkan penjahat di film yang pertama. Tapi dia mendapat kabar buruk, yaitu Marco, si oknum polisi busuk yang telah menembak saudaranya, diketahui berhasil kabur dan kini menjadi buronan. Mendengar bahwa saksi satu-satunya melarikan diri, Lino pun merasa gusar karena dialah satu-satunya orang yang bisa menjebloskan Areski ke penjara. Diketahui Areski ini adalah juga sama seperti Marco, yaitu oknum polisi korup yang dulu membunuh atasannya sendiri bernama Karas. Dari sana mantan Lino yang bernama Julia pun gak bisa berbuat apa-apa walaupun dia juga adalah seorang polisi. Beberapa minggu kemudian, setelah kondisinya pulih, Lino membuntuti istri Areski yang bernama Ane. Ya, kali aja gitu si Areski pulang ke istrinya untuk minta jatah malam Jumat. Tetapi saat dia akan membuntuti Neng Ane, tiba-tiba Julia memalangkan mobilnya, lalu menyuruh Lino agar menjauh dan menghentikan pencarian Areski. C'est ce que Charas aurait voulu. Les gars vont chez elle tous les soirs. Tout le monde est sur écoute, même ses parents. Julia menyuruh kedua anak buahnya untuk berjaga di sekitar rumah Ane yang bisa aja datang secara tiba-tiba. Kemudian gak berselang waktu lama, ternyata Lino kembali datang dan parkir sejajar dengan para polisi itu dengan tujuan yang sama, yaitu menunggu kedatangan Areski. Dan saat kedua polisi itu pergi, terlihat 3 orang mencurigakan yang langsung memasuki rumah Ane. Tanpa berpikir panjang, Lino segera keluar dari mobil lalu menggablok salah satu penjahat yang lagi berjaga di luar. Dia juga langsung memasuki rumah karena merasa sangat yakin bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dan benar aja, ternyata kedua penjahat itu berniat akan mencelakai Ane hingga aksi baku hantam pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan ketiga orang itu, Lino menghubungi pihak kepolisian agar ketiga penjahat tersebut bisa ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dari sana Julia yang greget melihat tingkah mantannya yang main hakim sendiri akhirnya menawarkan agar bergabung kembali di kepolisian dan ditempatkan dalam divisi pemberantasan narkoboy. Je fais pas à moitié. Si tu viens demain, tu restes. Hingga di keesokan harinya, Lino diizinkan mengambil kembali mobil milik Karas yang berjenis Renault 21 Turbo warna merah yang kemudian akan dia perbaiki untuk memberantas kejahatan. Di sana juga Lino teringat kembali saat Areski dan Marco menembak komandannya yang bernama Karas itu tepat di kursi kemudi. Singkat cerita, setahun pun berlalu, kini Lino yang telah bergabung dengan kepolisian berhasil menyelesaikan beberapa tugasnya yang lumayan epik. Dan ternyata mobil tua milik Karas telah berhasil direstorasi dan siap digunakan untuk menangkap seorang pengedar narkoboy. Aksi kejar-kejaran yang sangat edun pun terjadi karena diketahui bahwa orang yang mengendarai mobil Audi diyakini membawa narkoboy dengan jumlah yang sangat banyak. Walaupun saat aksi pengejaran itu mereka baru sadar bahwa telah memasuki perbatasan negara Spanyol. Seketika Lino pun dengan cepat menyenggol mobil tersebut berharap bisa segera menghentikannya. Dan kemudian akhirnya mereka pun bisa melumpuhkan para pengedar itu berkat bantuan polisi Spanyol yang bernama Alvaro. Di sana juga Lino baru ngeh bahwa dia adalah salah satu sahabat Karas yang menyayangkan tentang kematiannya. Diketahui juga bahwa Alvaro sama-sama lagi mencari Areski dan Marco atas kasus pengedaran narkoboy di Spanyol.
Setelah aksi penangkapan itu selesai, mereka pun kembali ke markas dan dari sini Julia terkejut karena Lino telah menjalin hubungan yang serius dengan mantan istri Areski. Wow, dia sungguh gak menyangka akan hal itu hingga matanya pun sedikit berkaca-kaca. Sementara itu, si tangkurak Areski yang ternyata masih berkeliaran di Prancis terlihat lagi berhenti untuk buang air kecil sambil melihat keadaan di sekitar. Dan ternyata dia lagi merencanakan sesuatu hingga dia pun menghubungi seorang agen rahasia bernama Yori Baptista agar segera menghabisi Marco. Walaupun dengan tegas Yori menolaknya karena hal itu terlalu beresiko. Tu me laisses pas le choix. Formé, je t'envoie les infos nécessaires. Tu peux pas faire passer ça pour un accident, il faut 48 heures de plus. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa Areski bekerja sama dengan Yori untuk menghilangkan jejak dari kepolisian dengan cara membunuh Marco. Diketahui juga Yori adalah salah satu anak buah kepala bagian narkotika bernama Alexandres yang selama ini selalu membackingi Areski. Dan faktanya Areski telah mengetahui keberadaan Marco yang saat ini bersembunyi di sebuah tempat. Keesokan harinya, Lino yang emang memiliki skill luar biasa dalam mengotak-atik alat untuk perlengkapan senjata di mobilnya, berhasil membuat senjata yang mirip-mirip lah kayak petir di siang bolong dengan bantuan daya aki. Jadi rencananya senjata ini hanya akan dia gunakan untuk jaga-jaga jika ada situasi yang mulai nggak terkendali. Saat lagi anteng mengoprek alat tersebut, tiba-tiba Lino dihubungi oleh seseorang dari kampung halaman yang menyebutkan bahwa ibu angkatnya yang bernama Mado sakit parah dan dia pun diminta datang. Kemudian tanpa berpikir panjang, Lino pun segera pergi setelah orang yang menghubunginya tersebut memberikan sebuah alamat. Gak butuh waktu lama, akhirnya Lino telah sampai di tempat tujuan sambil membawa seikat bunga untuk diberikan pada ibu angkatnya. Tapi saat dia memasuki sebuah ruangan di sana, secara mengejutkan Lino menemukan Marco di tempat itu. Tentu aja Lino yang emang sejak dulu mencari Marco dan sangat nengteli seketika langsung menggabloknya di saat itu juga. Ternyata orang yang menghubungi Lino adalah salah satu anak buah Yori yang sengaja mempertemukan mereka agar Lino bisa menghabisi Marco. Faktanya juga selama ini Marco disembunyikan oleh pihak kepolisian agar pihak kepolisian bisa menggunakannya untuk melacak Areski. Tapi si Lino nggak dikasih tahu karena diyakini Lino pasti akan langsung membunuhnya. Dan atas hal itu Areski yang merasa terancam sengaja mempertemukan Lino dan Marco untuk menggagalkan rencana kepolisian. Trouve-moi la position de Lino. Julia yang juga mengetahui soal Marco seketika langsung gaspol berniat mencegah Lino berbuat seenaknya apalagi sampai membunuhnya. Tapi dia terlambat dan Lino malah membawa Marco ke kantor agar Mos yang merupakan komandannya itu bisa menjelaskan apa yang sebenarnya lagi terjadi. Di sana Mos mengatakan bahwa Marco disembunyikan karena kepala bagian narkotika bernama Alexandres lagi mengincarnya untuk menghilangkan barang bukti. Jadi intinya si Marco ini juga tahu betul soal sepak terjang Res yang selama ini selalu membackingi Areski. Il vous balance 3 ripoux à la con. Il va rester dans ce programme de protection. Dis-lui la vérité. J'aurais pu tuer cette merde. C'est pas ce que je veux. Saat mereka lagi terlibat adu mulut karena Lino merasa nggak dihargai, tiba-tiba datanglah Yori bersama anak buahnya berniat mengambil alih Marco. Sontak Mos langsung melarang karena Marco adalah saksi penting dan merupakan tanggung jawabnya. Tapi Yori ternyata membawa surat perintah yang lebih kuat hingga Mos nggak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan mereka membawa Marco. Dan kemudian... Lino melemparkan sebuah flashbang dan berhasil menggiring Marco untuk kabur karena dia merasa jika Marco sampai di tangannya Ares, maka dia nggak akan pernah bisa menemukan Areski. Kemudian saat dia akan pergi, tiba-tiba Lino dihadang oleh para polisi yang lain hingga aksi baku hantam yang sangat epik satu melawan banyak pun terjadi.
Akhirnya Lino berhasil melumpuhkan semua petugas kepolisian termasuk anak buah Res yang saat itu berada di sana. Dari sana dia pun kabur menggunakan mobil andalannya dan segera menghubungi Alvaro karena hanya dialah yang Lino percayai sampai saat ini. Diketahui juga bahwa si Marco ternyata kebal hukum di Prancis karena mendapat perlindungan dari beberapa petinggi kepolisian. Dengan kata lain, si Marco lebih baik dihukum dan dijebloskan ke penjara Spanyol karena mereka juga lagi memburunya. Beberapa waktu kemudian, Julia yang mendapat laporan bahwa Lino kabur dari kantor secara nggak sengaja berhasil menemukannya lagi ngebut di sebuah sungai kering. Kedua orang itu pun terlibat aksi kejar-kejaran yang sangat edun walaupun keduanya sempat mempunyai hubungan yang spesial. Hingga kemudian saat mereka memasuki sebuah terowongan, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, Julia bisa keluar dengan selamat walaupun kepalanya ya lumayan berdarah lah akibat didagor. Tapi Julia seakan gak memperdulikan hal itu dan langsung mengambil mobil rekannya untuk kembali mengejar Lino. Lino terpaksa bersembunyi di antara semak-semak berharap bisa mengelabui Julia dan para petugas yang lain yang lagi mengejarnya. Dan agar rencananya bisa berjalan mulus, Lino kemudian meminta Alvaro agar menemuinya di sebuah tempat yang jauh dari pengawasan polisi. Kemudian gak berselang waktu lama, Alvaro pun akhirnya datang dengan menggunakan sebuah mobil van. Tanpa rasa ragu ataupun merasa khawatir, Lino segera menyerahkan Marco pada Alvaro agar dia bisa menerima hukuman sesuai dosa yang dia perbuat. Hingga atas hal itu, para polisi yang korup di Prancis bisa dibekuk dan dijebloskan ke penjara juga. Jadi intinya mah sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, itu dia. Dirasa situasi mulai gak aman, Alvaro beserta anak buahnya langsung gaspol menuju Spanyol. Kemudian untuk memuluskan perjalanannya, Lino akan mengulur waktu serta membuat pengalihan agar semua polisi turun tangan untuk mengejarnya. Dan tanpa kesulitan yang berarti alias terkesan begitu easy, Lino berhasil melumpuhkan mereka dengan skill super edunnya yang wow banget lah pokoknya mah. Walaupun ternyata Julia datang dari belakang hingga mobil Lino pun terpaksa menabrak batu. Akhirnya Lino mengalah karena atas kejadian itu mobilnya malah mogok dan sangat sulit dinyalakan kembali. Dari sana Julia segera membuka bagasi mobil tapi malah terkejut karena Marco ternyata nggak ada di sana. Seketika Julia langsung menghubungi temannya di pos pemeriksaan agar memeriksa semua mobil karena mengetahui bahwa Marco telah dibawa Alvaro. Oke, reçu. Fouillez-moi toutes les voitures là, allez. Julia. Fouillez toutes les voitures. Sejenak berpindah ke Alvaro yang mengetahui bahwa pemeriksaan diperketat, memutuskan berbalik arah dan menggunakan jalan lain. Walaupun saat mereka akan memasuki sebuah terowongan, tiba-tiba terlihat ada sebuah mobil yang diyakini adalah anak buah Yori. Dan karena merasa kagok belang berontok eker, Alvaro memerintahkan sopirnya agar terus gaspol hingga akhirnya... Alvaro dan kawan-kawan berhasil kabur walaupun Julia dan Lino sempat merasa gusar karena bisa aja Alvaro dan Marco terbunuh di tempat. Atas kejadian itu, Lino pun segera memasang senjata andalannya yaitu petir di siang bolong yang terpasang di depan kap mobil. Beuh, mantap! Victoria pour Julia. Berkat informasi yang didapat, Julia bisa menemukan mobil van Alvaro yang terlihat lagi dikejar oleh 3 mobil sekaligus. Seketika Julia menyusul ketiga mobil itu untuk melindungi Marco dari tembakan yang membabi buta. Lino yang berada paling belakang juga ikutan gaspol mengait pantat mobil penjahat agar bisa segera menyingkirkannya saat itu juga. Kemudian berkat senjata andalannya yaitu petir di siang bolong, dengan mudah dia pun berhasil melumpuhkan 2 mobil. Tetapi saat Lino akan menyingkirkan mobil yang terakhir, tiba-tiba daya senjatanya melemah walaupun akhirnya...
Akhirnya Lino berhasil menghabisi ketiga mobil penjahat itu, tapi ternyata Julia juga berhasil menyenggol ban belakang mobil Alvaro hingga terbalik. Dari sana Marco pun langsung memasuki mobil Julia untuk meninggalkan Alvaro yang terlihat sangat nggak berdaya. Tapi nggak semudah itu Suhanma, karena Lino yang masih ngenes sama Marco seketika langsung gaspol untuk mengejar mereka. Untuk menghentikan pergerakan dari Julia, Lino berniat menggunakan senjata andalannya, yaitu petir di siang bolong. Ya, nggak dibeludugin juga, cuma buat ngait aja kok. Mengetahui bahwa Lino akan menghentikannya seketika Julia menggaspol mobilnya dengan menggunakan nos. Dan ternyata sasis mobil Lino nggak bisa menanggung beban yang berat seberat hari-hari jika nggak ada uang, hingga mesinnya pun seketika ambiar. Merasa bersalah karena telah menghancurkan mobil kesayangannya, Julia pun terpaksa berhenti dan berniat meminta maaf kepada Lino. Tapi secara nggak disangka, tiba-tiba Yori datang untuk menangkap Marco di saat itu juga. Kemudian saat salah satu anak buah Julia akan mendinginkan keadaan dengan mengajaknya bernegosiasi, secara tiba-tiba Yori menembaknya hingga terjadilah aksi baku tembak yang sangat-sangat edun. Kemudian tanpa berpikir panjang, Marco segera kabur bersama Lino yang terborgol dengan menggunakan mobil Julia. Dan saat Yori akan mengejarnya, tiba-tiba Alvaro datang dari arah yang lain kemudian menembak bebenguknya si Yori. Mamam tah. Dalam pelarian itu, Lino berhasil membuat Marco menghantam pohon di pinggir jalan yang membuat dirinya langsung pingsan. Dari sana Lino menyeret tubuh Marco ke sebuah kafe yang merupakan perbatasan Spanyol, kemudian langsung menelepon polisi setempat. Tapi ternyata saat dia akan membalikan badannya, si tangkurak Marco menikam punggung Lino menggunakan sebuah garpu hingga dia pun seketika lemas nggak berdaya. Marco juga mengejar pemilik kafe agar bisa menghilangkan saksi yang mengetahui semua perbuatannya. Walaupun saat dia akan membunuh wanita itu, tiba-tiba Julia datang sambil mengarahkan senjata ke arahnya. Atas kejadian tersebut, Marco meminta agar Julia mengurungkan niatnya untuk membawanya kembali ke markas dan membiarkannya pergi. Dari sana Julia yang takut wanita itu menjadi korban kemudian setuju dan langsung melemparkan shotgun itu ke lantai. Tapi kemudian Julia nggak sengaja menembak perut Marco karena dia terlihat akan menggapai senjata itu. Seketika Julia menyesal karena telah membunuh mantan rekannya sendiri hingga nantinya akan berimbas pada karirnya di kepolisian. Melihat kondisi seperti ini, Lino kemudian bangkit dan menembak kepalanya si Marco untuk mengakhiri semua. Dengan kata lain, kini pelaku pembunuh Marco adalah Lino. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat rongsokan terlihat mobil Lino akan dihancurkan atas perintah dari kepolisian. Di sana tiba-tiba datanglah seseorang dengan menggunakan motor untuk mengambil sesuatu dari pemilik tempat rongsokan. Dan ternyata orang itu adalah Areski yang mungkin lagi merencanakan sesuatu. Dan akhirnya film ini pun tamat.